Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay sama channel Yatisam Official. Semoga kalian sehat, berkabar Allah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Kaisam waras, masya Allah, kasih doakan yang lagi sakit Allah sehatkan, Maman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Maman Kaisam yang bahagia juga tentunya, jangan lupa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin ya cuy. Sejuk hari ini. Gimana kabar kalian? Lehoma? Hoa Kaisam. I'm good. Wais, masya Allah. Udah minum kopi berapa gelas? Kayaknya udah minum 2 gelas. Sekarang nggak yampuy deh. Silakan kalian yampuy. Menikmati gibahnya kayak Tisam sambil belajar ya. Kita doakan dulu teman kayak Tisam yang lagi sakit Allah sehatkan, teman Kaisam yang berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish, teman Kaisam yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur, yang masih berjuang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Amin ya rabbal alamin. Kayak Tisam bahas apa? Kita cerita yuk tentang teman kita pekerja migran Indonesia yang bekerja di Hong Kong. Ini khususnya anak yang baru datang dari PT. Ya kadang mungkin edukasi di PT ini kan kadang kurang ya cuy ya. Mental kita juga diserang dengan keadaan yang Hong Kong begitu keras ya. Orang Hong Kong tuh cuy, apa ya, bawel, cerewet, perhitungan itu tuh udah watak cuy. Kalau misalkan kita baperin terus, yang ada kita sendiri yang sakit hati, kita nggak bisa bertahan bekerja di Hong Kong ya cuy ya. Ini buat anak baru ya, Kaisam itu prihatin buat kalian yang pertama kali mendapatkan majikan yang not good ya cuy ya. Tapi bukan berarti saat kalian diuji seperti ini kalian itu lantas langsung menyerah. Kayak Tisam, bagaimana caranya saya pengen pulang ke Indonesia? Kaisam, bagaimana caranya saya ganti majikan? Ini banyak ya, setiap hari Kaisam menerima laporan bahkan puluhan dari teman-teman kita yang Kaisam ajarin saya untuk pulang. Kamu potongan agensi sudah lunas, sudah Kaisam. Loh, kamu kenapa memperkaya agensi dan PT, tapi kamu tidak mau memperkaya diri kamu sendiri? Kenapa Kaisam ngomong kayak gitu? Lah kamu berjuang 6 bulan bisa untuk bayar PT sama agensi. Setelah lunas, agen apakah rugi? Yang nggak rugi karena dia sudah mendapatkan uangnya. Yang rugi siapa? Kita. Kita cuma tinggal bersabar 4 bulan lagi supaya data kita bisa dibuka dan kita bisa diproseskan oleh agen lain. Ya. Jadi 4 bulan itu jadikan kamu tabungan. Kamu sudah 10 juta tuh dapat gaji. 4 bulan kamu punya 40 juta. Kalaupun kamu pindah agensi, satu keuntungannya kamu bisa datamu dibuka, bisa diproseskan oleh agen lain. Yang kedua, kamu bisa ketemu lagi sama keluarga saat kalian tunggu visa. Yang ketiga, kamu udah dapat punya celengan tuh. Iya kan? Kenapa kalian nggak berpikir seperti itu? Aduh, kayak bisa 4 bulan kayaknya lama banget. 1 hari 2 hari bersama majikan sayanya udah kayak semaput. Itu karena kamu membatasi diri kamu untuk tidak mampu cuy. Oke, kasusnya ini sebenarnya miris juga ya. Kalau misalkan kita ada di posisinya, mungkin kita juga merasa bahwa kita ini seperti hewan. Tapi itu bisa dihilangin kalau misalkan kamu menganggap bahwa kamu ini berharga untuk dirimu sendiri. Caranya gimana? Menghargai diri kamu sendiri walaupun orang lain mengatakan kita ini rendah, pungyan, kita tidak dimanusiakan seperti ini. Kita hanya perlu melawan sistem cuy. Kamu hanya perlu bertahan 10 bulan. Dengan apa? Dengan satu, bukti-bukti. Yang kedua, kita sudah lapor agensi emlai. Wah, kita juga nanti kita bisa sentil itu agensinya. Saat kita sudah melewati 10 bulan ini masa masa pembukaan data kita ya cuy ya. Ini 10 bulan udah banyak agensi yang bisa memproseskan. Apalagi kalau kita memiliki bukti majikan yang tidak memanusiakan kita. 2, agensi yang emlai, kita seret semuanya, majikan dan agensi kita seret ke KJRI. Biar apa? Biar agensi ini kena tegur. Kalau bisa suspennya disuspend ini, cabutnya izinnya diambil. Jangan hanya karena untungnya aja kita bisa membuat report cuy. Maka dari itu ya, pekerja migran, kalau kalian dizolimi, kalian hanya perlu bersabar 10 bulan. Masa nggak bisa cuy? Ayo bisa kalian pasti bisa. Oke, ceritanya ayo kita langsung aja. Pagi-pagi udah emosi. Dasar ini agensi ini. Kita sebut aja mbak ini namanya Mbak Sri. Mbak Sri ini baru selesai banget potongan agensi. Dia ini datang dari PT yang resmi ke sini dengan cicilan lumayan 2.600 dikali 6 bulan. Lumayan ya untuk bayar agensinya. Si Mbak Sri ini berjuang di PT hampir 5 bulan, ya 6 bulan terbang ke sini. Otomatis di PT-nya pun sudah cukup lama.
dia terbang mengadu nasib di Hong Kong. Ya, dia ini berharapnya supaya bisa merubah keadaan rumahnya yang masih sering bocor ya cuy. Kalau kalau hujan. Singkat cerita nih, Sim Basri sudah turun visanya, dia terbanglah ke Hong Kong. Sesampainya di Hong Kong, dia langsung dijemput majikannya cuy. Alhamdulillah, majikannya rumahnya bagus, bersih. Jadi nggak susah-susah kayak rumah majikan kita gitu ya cuy. Yang dapurnya indah kumel, yang harus disemprot hiu pasoy supaya mengkilap. Kira-kira dapur nenek kalian nggak? Tapi alhamdulillah cuy, kalau kalian punya dapurnya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Jadi kan kita tidak menjaganya itu lebih parah gitu. Kalau misalkan majikan kita perabotannya mahal-mahal ya, ini yang lebih membebankan kita gitu ya cuy. Akhirnya Sim Basri ini diterima dengan keluarga ini menjaga seorang anak. Waduh, apalagi menjaga seorang anak, lebih protektif, kesehatan, kebersihan, ini udah paling pol. Kak Isam juga dulu menjaga anak ya, tapi Kak Isam itu berusaha beradaptasi. Apa yang majikan Kak Isam itu request, Kak Isam selalu berusaha untuk mengerjakan. Karena Kak Isam sadar Kak Isam butuh kerja. Butuh kerja untuk apa? Untuk cari uang. Uangnya untuk apa Kak Isam? Untuk supaya Kak Isam itu berproses hidup, tidak menyusahkan orang. Itu ya Kak Isam. Padahal background Kak Isam dulu sama sekali gak ada niatan untuk jadi pembantu ya cuy. Jadi walaupun Kak Isam itu kerja sebagai pembantu, Kak Isam itu selalu hatinya itu termotivasi. Ya udahlah ya, toh WC-nya juga bagus, ya udah saya bersihin aja, seolah-olah rumah kita sendiri ya. Jadi kita itu ada tanggung jawab di situ. Jadi ada untungnya dulu Kak Isam itu kalau bangun siang diseplak gitu pantatnya sama ibunya Kak Isam. Bangun, cepet nyapu. Ada untungnya cuy, ujung-ujungnya ya bisa nyapu juga Kak Isam di sini. Aduh. Jadi Sim Basri ini termasuknya introvert ya cuy ya. Jadi dia ini pemalu, ya wajar ya. Itu kan kalau misalkan orang Indonesia pemalu itu ya wajar, emangnya kita malu-maluin. Apa temen kamu yang nggak tahu malu? Aduh. Jadi cuy, di usianya yang 30 tahun, Sim Basri ini mengadu nasib lah di Hong Kong. 1 bulan, 2 bulan, ikut majikan, merasa bahwa semakin bulan, kayaknya sih terminit ini kayaknya di bayang-bayang matanya. Karena komplainan terus cuy. Dari 3 bulan kerjanya dikomplain terus. Ya kan katanya, ini nih Hawas hati-hati, Susamti, mahal harganya katanya. Terus bersihin WC, hati-hati ini, kamu ini jangan terlalu sering pakai WC katanya. Kebetulan di situ kamarnya cuma 2. Jadi Mbak Sri ini mendapatkan kamar beserta gudang dan barang-barangnya. Walaupun bagus, ini cuma 2 kamar cuy. Kebetulan anaknya masih tidur bersama emak bapaknya. Mereka berdua kerja, tapi ada nenek yang sering jaga kalau misalkan si emak bapaknya itu keluar. Lah Kak Isam, kenapa neneknya harus datang? Wajar cuy, karena orang sini itu nggak langsung percaya kita. Bahkan anaknya itu tidak dikasih izin untuk pegang kita. Karena apa? Karena kita belum tahu nih, orang sini ini belum tahu kita ini jorok atau punya penyakit atau virus enggak. Apakah itu wajar Kak Isam? Wajar. Apa yang harus dilakukan Kak Isam? Ya udah biarin aja. Yang penting kita kerja. Kalau misalkan jaga jarak nih, kita kasih susunya di sini, kita tidak boleh menyentuh. Lakukan saja. Tidak usah merasa bahwa diri kamu itu rendah. Tidak usah merasa bahwa diri kamu ini tidak dimanusiakan. Enggak, profesional kerja cuy. Ingat itu. Berjalan, udah komplain sama agensi, tidak direspon. Ujungnya di 5 bulan kerjanya, mulailah majikannya menerapkan aturan kalau misalkan malam hari si mbak ini pengen beol, tidak boleh di kamar mandi. Apakah boleh kayak Isam? Kok gitu? Kok ada? Ya nyatanya ada. Jadi kalau misalkan dia kebelet ya cuy ya, dia harus bungkus pakai koran terus dibuang ke tempat sampah. Manusiawi nggak? KJRI masih ada loh kasus kayak gini. Iya kan? Ada loh cuy, kalian bayangin gak sih kita pengen beol ya tengah malam. Aduh untung aja nggak kapi cirit ini. Kalau kapi cirit tuh ya wis seruangan bau kapi ciritan kita ya. Kayak Isam jorok. Yang enggak, lucu gitu ya kan. Dan kayak Isam nanya, kamu udah beberapa kali beol dibungkus? Ya Kak Isam, saya baru 1 kali. Cuma dari situ saya itu merasa bahwa kok saya tidak dimanusiakan. Kak Isam, saya pengen ganti majikan, bisa nggak? Ini permasalahannya. Jadi kalau misalkan
dia ini pengen memutuskan kontrak dikarenakan dia nggak boleh beol malam hari. Jadi kalau udah tidur semuanya ini nggak boleh dikasih beol, ketahuan pastinya. Majikannya itu apa, instingnya kuat ya. Jangankan kayak gitu cuy, apalagi nenek-nenek ya, ini hidung nih kalau bau sedikit aja ini bau ya kan, padahal bau badannya dia apa. Ya nggak sih. Akhirnya cuy dari sini ya Kaisam hanya bisa memotivasi. Oke, kita bahas kasus mbaknya, menarik ya, yang beol nggak boleh malam hari. Boleh nggak sih Kaisam kita laporkan ke imigrasi aja, ke labor aja, supaya majikannya itu disentil ya kan. Oke, ayo kita bahas aturan kita diberikan tempat tidur yang layak ya. Kita juga diberikan akses supaya bisa menembus ke kamar mandi. Walaupun itu kamar mandinya itu samaan dengan majikan, tapi labor itu tidak menentukan kalau kamar mandinya Cece itu misah. Jadi boleh satu kamar mandi dengan majikan, tapi ini si Cece harus diberikan fasilitas untuk bisa menggunakan kamar mandi. Ya, kalau kejadiannya kayak gini berarti majikan ini sudah mengambil hak kita sebagai domestic helper. Nah ini ya, kekurangannya itu tidak ada kata layak itu segimana sih layak yang harus kita terima itu. Apakah kita itu, kita itu bermasalah gitu, sampai orang sini itu jijik sama kita. Padahal kita kan di toilet aja ya. Bukannya lebih jijik kalau kita di koran gitu, kan kita bukan embe ya cuy, yang langsung buang telepongnya gitu aja. Nah ini, oke, Kaisam prihatin atas kasus mbaknya. Apa sih yang harus dilakukan? Oke mbak, merasa sedih wajar, merasa tersinggung wajar ya, wajar. Tapi Kaisam hanya mengingatkan, kalau misalkan kamu masih pengen kerja di sini Kaisam ajarin. Gimana Kaisam? Oke, kamu ini kan baru lepas potongan agensi, ya kan? Nah, selepas potongan agensi, kamu ini kan sudah menguntungkan agensi, kamu hanya perlu bertahan 5 bulan aja supaya kamu bisa pindah agensi kalau majikan tidak merubah. Oke, setelah nih ya, kamu bertahan nih, misalkan 5 bulan, otomatis data kamu sudah terbuka. Dari 5 bulan proses ini, kamu kan tidak boleh di kamar mandi. Kamu berusaha terus setiap malam. Oke, gimana itu ceritanya? Ya, jadi kumpulkan bukti kalau misalkan kamu tidak boleh menggunakan toilet. Kamu tuh 1 kali kamu video kalau saya tidak boleh menggunakan toilet. Terus kamu juga di menjelang 10 bulannya kamu ini harus memiliki bukti-bukti kalau misalkan apakah boleh saya pup di toilet, kamu kirimnya tengah malam. Ya, kalau cari aman ya berarti kamu protesnya di atas 10 bulan aja. Di atas 10 bulan kerjamu, kamu baru protes ke sana ke sini. Kamu ngomong sama agent, saya nggak boleh pup loh di WC. Terus aja screenshot omongan ke agentnya. Terus ke majikan juga, majikan boleh nggak saya menggunakan toilet untuk pup. Terus screenshot aja. Ya kalau bisa rekaman juga boleh. Kalau misalkan kamu nggak boleh di situ, ya kan? Nah udah gitu cuy, kamu membuat report ke KJRI. Pak, ini saya nggak boleh pup sama majikan di WC, saya udah kesana kesini, udah protes sama agent, saya udah proses sama majikan. Gimana Pak ini? Nah, biar ditegur itu agentmu sama KJRI. Wis pasti nunduk kalau ditegur sama KJRI. Sudah ditegur, ini kan pasti ada rasa tidak enak majikan karena sudah ditegur, sudah ketahuan apa yang menjadi belangnya. Nah, dari sini kamu harus sudah menyiapkan kalau misalkan komunikasi kamu sama majikan ini pasti akan terganggu. Ada kemungkinannya 2, majikan berubah menjadi baik sama kamu. Alhamdulillah, berarti kamu teruskan sampai finish. Atau yang kedua, majikan akan menterminate kamu, tapi oke, nggak jadi masalah. Kalau majikan menterminate, kamu sudah mendapatkan bukti ya cuy ya. Ini pilihannya 2 ke kamu. Kamu mau cepet cari majikan lagi dengan alasan kamu tidak diberikan fasilitas seperti itu, atau yang kedua kamu menunggu di terminate saja tapi data kamu sudah dibuka sama dinas ya. Jadi kamu bisa diproseskan lagi mencari kerjaan di majikan baru. Kan gampang ya cuy ya kayak gitu. Kenapa kalian harus mikirin sekarang untuk pergi dari rumah majikan sedangkan kamu masih pengen kerja di sini gitu. Jadi kayak sama itu hanya memotivasi ke mbaknya, bertahan mbak, bertahan, ayo bisa 5 bulan lagi, 4 bulan lagi kamu bisa kok. Jalankan apa yang saran kayak Tisam seperti ini. Kalau kamu sudah 10 bulan, wis tinggalin aja. Majikan kayak gitu laporin aja. Agent pun laporin aja, tinggalin aja. Ya kan? Mau kita kerja loh, kita dimanusiakan. Bener nggak? Masa kita kayak binatang kayak gini? Tapi sekali kamu harus sudah melawan sistem kamu dulu supaya kunci kamu, data kamu terbuka dulu. Tinggalin aja agentnya, sentil, majikan sentil gitu. Oke, kan gampang ya kalau menyelesaikan masalah seperti itu. Kayak Tisam ngomong gampang, kita yang ngejalanin maka setiap hari pusing.
Maka dari itu Kaisam ngomong sama kalian, jangan baper. Kamu bangun tidur, oh kerjaan saya ini, kerjakan saja. Apapun omongannya majikan, gak usah didengar. Yang penting kita kerja. Oke, jangan menanamkan dalam diri kita, kapan ya saya keluar dari sini, kapan. Saat kalian memikirkan kapan saya keluar, kapan saya pergi dari rumah majikan ini, sedangkan kontrak kamu masih panjang, lelah cuy hati kita, capek hati kita. Pastinya kita akan energi negatif terus setiap hari. Kerjaannya itu akan hancur terus setiap hari. Karena apa? Karena kita sudah mudorot kerja dulu gitu. Allah nggak ridho di situ. Maka dari itu, ayo bangkit ya. Bertahan 5 bulan lagi. Ayo cuy, kita support mbaknya. Semangat ya mbak, dukungan kita untuk kamu. Bismillahirrahmanirrahim ya, kamu kuat, kamu bisa. Nanti kalau misalkan sudah 10 bulan, ngomong sama Kaisam, saya mau ganti majikan. Oke, kita ganti ya. Mungkin itu aja Sen Kaisam hari ini. Kira-kira punya pengalaman sama nggak kalau kalian tidak bisa menggunakan toilet majikan? Ayo coba speak up, biar KJRI baca. See you next video, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.